salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Trifonia. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu PCOS. Nah, dari definisinya sendiri, PCOS adalah kepanjangan dari Polycystic Ovarian Syndrome. Poly artinya banyak, kystic artinya kantung berisi cairan, lalu ovarian adalah ovarium atau indung telur, dan sindrom adalah kumpulan gejala-gejala. PCOS ini merupakan penyebab nomor 1 infertilitas pada wanita. Sebelumnya, kalau di dunia kedokteran, kita bisa menegakkan diagnosa PCOS ini dengan menggunakan kriteria Rotterdam. Jadi kalau ada 2 dari 3 kriteria, maka kita dapat tegakkan diagnosa PCOS. Yang pertama adalah gangguan atau disfungsi dari ovulasi. Jadi menstruasinya itu tidak normal. Misalkan normalnya 1 kali dalam 1 bulan, bisa hanya 2-3 kali dalam 1 tahun, atau bahkan tidak menstruasi sama sekali. Yang kedua, kita menemukan tanda klinis atau dari pemeriksaan laboratorium adanya peningkatan hormon laki-laki atau hormon androgen. Hormon androgen yang tinggi di sini dapat mengganggu keseimbangan dari hormon perempuan itu sendiri. Jadi hormon androgen yang tinggi mengganggu sistem ovulasi, sistem menstruasi, dan dari klinis pasiennya juga gitu. Tanda-tandanya biasanya ada yang pertama hirsutism, jadi tumbuhnya bulu-bulu halus pada daerah wajah, misalkan kumis, janggut, atau bulu kakinya misalkan lebih tebal tumbuhnya pada wanita. Juga ditemukannya tanda Polycystic Ovarian Syndrome menggunakan modalitas radiologi diagnostik ultrasonografi. Kalau menggunakan USG, di situ kita bisa lihat adanya tampilan kantung yang berisi banyak kista-kista atau folikel yang berukuran kecil-kecil dan jumlahnya banyak. Biasanya kita tegakkan PCOS itu kalau jumlahnya lebih dari sama dengan 20. Cara untuk mengatasinya bagaimana sih dokter? Nah, yang pertama adalah dengan memperbaiki pola hidup. Jadi dari makanan, yang pertama kita harus diet rendah gula atau diet rendah karbohidrat. Jadi makanan yang manis-manis itu dikurangi, jajan-jajanan yang junk food kita ganti makannya dengan gizi seimbang. Dan yang terpenting adalah olahraga. Di sini kalau untuk pengobatan PCOS memang dalam jangka waktu yang panjang, sehingga butuh komitmen dan kesabaran dari pasien. Olahraganya apa aja sih dok? Apa aja yang penting kalian menjalaninya dengan sukacita dan mampu komitmen ya. Jadi harus rutin setiap hari. Lain dari gaya hidup, kita perbaiki juga dari terapi. Jadi ada obat-obatan yang harus dikonsumsi. Biasanya oleh dokter diresepkan sesuai kebutuhan pasien ya. Ada yang diberikan pil KB hormonal tipe kombinasi, jadi untuk memperbaiki sistem ovulasinya, menstruasinya diharapkan dapat kembali normal. Jadi untuk kesempatan untuk hamilnya akan lebih tinggi. Lalu bisa juga diberikan obat-obatan lain sesuai kebutuhan pasien, seperti spironolakton atau metformin, tergantung kebutuhan pasiennya. Jika masih belum berhasil juga dapat dipertimbangkan untuk tindakan lain ya yang lebih operatif seperti laparoskopi. Kalau masih belum berhasil juga biasanya disarankan untuk bayi tabung. Semoga informasi dari saya dapat membantu dan bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.